Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Angelia dari kelas PGSD Mandiri 4G dengan NPM 221186206201. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abduludin, SPDI, MPDI dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik pada seseorang. Aspek-aspek dalam perencanaan tes yang pertama ada menentukan tujuan tes, menentukan materi yang akan diuji dalam tes. Yang tiga, memilih jenis tes seperti esai, pilihan ganda, atau tes praktik. Yang keempat adalah menentukan cara penilaian tes, dan yang terakhir adalah memastikan kevaliditasi dan reliabilitas pada tes. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengukur atau mengembangkan soal-soal tes tersebut dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Dalam aspek kognitif, langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama adalah tentukan tujuan pembelajaran kognitif yang akan diuji atau yang akan diukur pada siswa, seperti pengetahuan siswa, pemahaman siswa, dan analisis siswa. Langkah kedua yaitu gunakan variasi format soal seperti soal pilihan ganda, esai, atau isian singkat, dan pastikan soal yang diberikan kepada siswa tersebut itu dapat mengukur pemahaman siswa. Yang kedua yaitu aspek afektif. Dalam aspek afektif ini, langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran afektif yang akan diukur pada siswa, seperti sikap siswa, nilai siswa, perilaku siswa, atau kepercayaan siswa. Lalu, gunakan pertanyaan atau pernyataan yang mengeksplorasi respon emosional siswa terhadap suatu topik, dan pertimbangkan skala penilaian terhadap siswa untuk mengukur tingkat variasi respon siswa terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah aspek psikomotor. Dalam aspek psikomotor ini, langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran psikomotor yang akan diukur pada siswa. Yang kedua, buatlah instruksi soal yang jelas dan detail agar siswa dapat mengerjakan sesuai pemahaman siswa, dan lakukan penilaian secara langsung terhadap aktivitas yang telah dilakukan siswa tadi jika itu berkemungkinan. Soal yang ketiga adalah apa ciri-ciri butir suatu tes disebut baik. Butir tes atau butir soal akan disebut baik apabila mencakup beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan format yang tepat dan jenis pengetahuan atau keterampilan yang diuji. Yang kedua, butir tes harus validitas atau valid. Yang ketiga, butir tes harus relevan. Yang keempat, butir tes harus reliabilitas. Dan yang kelima, butir tes harus sesuai dengan materi yang akan diuji. Soal yang keempat adalah jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Yang pertama menurut Michael Servin tahun 1991 dengan bukunya Evaluation Thesaurus. Evaluasi adalah proses menggunakan konsep yang sistematis untuk menilai keefektifan sebuah proses sehingga tercapainya suatu tujuan. Yang kedua adalah menurut Daniel tahun 2003 dengan bukunya Model for Program Evaluation. Evaluasi adalah penelitian yang membandingkan kesinambungan dan keefektifan suatu proses yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga, menurut Robert Steig tahun 2004 dengan bukunya Standard Based dan Responsive Evaluation. Evaluasi adalah penyelidikan sistematis
tentang kualitas dan nilai suatu program. Nah, selanjutnya masuk ke soal kelima. Pada soal kelima ini terdapat data mengenai hasil uji validitas butir tes. Untuk mengetahui masing-masing butir tes tersebut atau butir soal tersebut valid atau tidak, bisa simak penjelasan berikut. Dari data tersebut diketahui terdapat 10 butir tes atau butir soal tes dan 15 orang siswa yang mengikuti tes. Untuk menghitung kevaliditas masing-masing butir soal, itu dapat dilakukan dengan rumus berikut. Pada soal pertama, terdapat 11 orang siswa yang bisa menjawab. Jika dimasukkan ke rumus, jadinya I sama dengan 11/15. Maka diperoleh hasil 0,73. Setelah memperoleh hasil 0,73, untuk mengetahui butir soal pertama tersebut termasuk golongan soal sukar, mudah, atau sedang, itu bisa dilihat pada keterangan berikut. Dari keterangan ini dapat diketahui bahwa butir soal dengan nilai 0,00 sampai 0,30 itu tergolong sukar. Sedangkan butir soal dengan nilai 0,31 sampai 0,70 itu tergolong sedang, dan butir soal dengan nilai 0,71 sampai 1,00 itu tergolong mudah. Jadi butir soal pertama ini termasuk ke golongan mudah. Untuk soal kedua, banyak siswa yang menjawab butir soal sebanyak 11 orang. Jadi 11 dibagi per 15 sama dengan 0,73. Butir soal ketiga, banyak siswa menjawab sebanyak 6 orang. 6/15 sama dengan 0,4. Jadi tergolong ke sukar. Butir soal keempat, banyak siswa menjawab sebanyak 13. 13/15 sama dengan 0,86. Jadi tergolong ke mudah. Butir soal kelima, banyak siswa menjawab 9 orang. 9/15 sama dengan 0,6. Jadi tergolong ke sukar. Pada butir soal ke-6, 7, dan 8, banyak siswa menjawab soal-soal tersebut sebanyak 11 orang siswa. Jadi 11/15 sama dengan 0,73. Jadi butir soal nomor 6, 7, dan 8 itu tergolong ke mudah. Pada butir soal ke-9, banyak siswa yang menjawab sebanyak 10 orang siswa. Jadi 10/15 sama dengan 0,66, dan itu tergolong ke sedang. Dan pada butir soal ke-10, banyak siswa yang menjawab sebanyak 7 orang siswa. 7/15 sama dengan 0,46, dan itu tergolong ke sedang.